Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji dan kali ini akan kita ulas permainan dan korban menteri yang mungkin layak dikatakan sebagai yang terbaik pada tahun 2021 selama ini. Permainan ini bukan terjadi pada permainan perorangan, melainkan pada kejuaraan bergu Premier Rusia antara Grandmaster Maxim Madlakov menghadapi Master Internasional Alexander Truskavetsky. Permainan ini menjadi terlihat brilian karena Maxim melemparkan korban-korban yang bombastis yang membuat pertahanan lawan rontok. Bagaimana serunya permainan di papan? Mari langsung saja kita simak partainya bersama. Maxim Madlakov mengawali permainan dengan pion E4 dan Alexander Truskavetsky menjawab pion C5. Sebuah pembukaan Sisilia atau pembelaan Sisilia. Dan permainan berlanjut dengan kuda F3, kuda C6, gajah B5. Sebuah variasi Rosolimo. Sebuah varian yang cukup diminati dengan maksud pukul kuda C6. Sehingga hitam punya pion tumpuk. Sedangkan respon yang paling umum dari hitam adalah pion G6 untuk mempersiapkan fianchetto gajah ke G7 atau pion D6 untuk mempersiapkan gajah ke D7. Dan dalam permainan ini hitam merespon dengan pion E6, yang juga cukup sering terlihat dalam permainan. Rokade, kuda G E7, untuk berkoordinasi dengan kuda C6. Pion D4, pion pukul pion D4, kuda pukul pion D4, menteri B6. Menekan gajah B5, serta untuk menambah tekanan terhadap kuda D4. Kuda pukul kuda C6, pion B pukul kuda C6, gajah D3, kuda G6, pion C4, untuk menambah penguasaan ruang di sayap menteri, sebelum kuda putih berkembang ke peta alaminya C3. Gajah E7, kuda C3, rokade, kuda H4, menekan menteri, serta memantau peta penting C5. Yang ideal buat pion C4 untuk mempersempit ruang gerak hitam di sayap menteri. Menteri C7, pion C5, pion E5 untuk mendominasi peta. F4 yang ideal buat kuda hitam. Lalu putih mengembangkan gajahnya ke E3, sekaligus memperkuat kedudukan pion C5. Kuda F4 mencoba menekan gajah putih petak terang. Namun gajah ini punya potensi yang bagus, maka putih memutuskan untuk tetap memeliharanya dengan mengamankannya dari sergapan kuda, maka menggesernya ke C4 untuk mengincar petak lemah F7. Benteng D8, menteri F3. Hingga posisi ini, kedudukan kedua pemain kurang lebih masih seimbang. Cuma putih diuntungkan dengan perkembangan perwira yang lebih baik. Sementara hitam punya PR dengan gajah petak terangnya, yang masih belum berkembang dan dalam keadaan pasif. Oleh karena itu, untuk mengatasi ini, langkah pion ke D4 layak diambil. Namun dalam permainan aslinya, hitam melangkah kuda E6. Lalu putih menggeser benteng F-nya ke D1 untuk mengontrol lajur semi terbuka yang penting, utamanya petak D7 dan D5. Sehingga mempersulit gajah petak terang hitam berkembang. Benteng B8. Langkah natural mengontrol lajur semi terbuka. Lalu putih mendorong pionnya ke B3 untuk berkoordinasi dengan gajah dan kuda. Gajah F6. Menteri G3. Mengontrol petak G7 dan diagonal G3, B8. Kuda F4. Benteng D6. Gajah E7. Mencoba menekan benteng yang bagai duri dalam tenggorokan. Namun putih mengabaikan ancaman gajah hitam terhadap benteng ini dan memilih memperkuat petak D6 yang penting dengan menggeser benteng A ke D1. Meskipun tekanan putih terhadap sayap raja hitam sudah cukup intensif, namun para perwira hitam terkonsentrasi di sayap menteri. Oleh karena itu, manuver benteng ke B4 untuk menekan gajah C4 yang agresif layak diambil. Namun dalam permainan ini hitam memukul benteng D6 dengan gajah. Lalu hitam memukul balik gajah dengan pion, sekaligus menekan menteri hitam.
Dan setelah menteri hitam mengamankan diri ke B7, putih mendorong menterinya ke G5 untuk menekan benteng E8 yang lemah. Mengamankan benteng ini ke F8 sekaligus memperkuat pion F7, tentu ide yang logis. Namun hitam memilih langkah benteng E8 dengan maksud mengamankan petak E7. Dan di sini, putih punya langkah yang bagus untuk memanfaatkan kelemahan hitam di sayap raja. Namun sebelumnya saya beri kesempatan kepada para pecinta catur untuk mengasah kemampuan taktik dengan menebak langkah terbaik putih. Oke, mari langsung saja kita cocokkan. Di sini, putih mengorbankan menteri dengan mendorongnya ke petak E7. Namun demikian, benteng pukul menteri, maka pion putih pukul balik. Pion ini tak akan terbendung untuk promosi jadi menteri. Oleh karena itu, hitam menolak pengorbanan menteri dan memilih menggeser bentengnya ke F8. Menteri pukul pion E5 untuk memperlemah lajur E serta kuda F4. Kuda E6, pion F4 dengan maksud maju ke F5 untuk menekan kuda yang memperkuat lajur E dan diagonal C4 G8. Hitam memang sudah cukup tertekan. Namun demikian, manuver mendorong pion F ke F6 untuk menekan menteri bisa diharapkan mengurangi tekanan. Namun dalam permainan aslinya, hitam memilih Raja H8. Mencoba menghindarkan raja dari diagonal panas C4 G8. Dan putih terus menggembur sayap raja dengan pion F5. Pion F6. Mencoba menekan balik menteri putih. Namun sayang, pion putih sudah ada di petak penting F5. Maka putih kembali membiarkan menterinya jadi korban dan memilih memukul kuda dengan pion. Kalau sekedar untuk memperpanjang permainan, pion pukul pion E6 bisa dipilih. Namun hitam memilih menerima pengorbanan menteri dengan langkah pion pukul menteri E5. Lalu putih mendorong pionnya ke E7 untuk menekan benteng dan bersiap menjadi menteri, serta memberi kesempatan gajah petak terang mengontrol petak penting G8. Setelah hitam mengamankan bentengnya ke E8, sekaligus untuk mencegah pion promosi, putih menggeser bentengnya ke F1, dan hitam pun menyerah. Bagi yang ingin analisa lebih lanjut, bisa tetap di sini. Kita lihat di sini, ada potensi skakmat dengan manuver benteng putih ke F8. Dan bila hitam berusaha mencegahnya dengan pion H6, putih tetap bisa memanfaatkan petak lemah F8 dengan benteng F8 skak. Raja H7, gajah G8 skak. Raja G6, gajah F7 skak. Raja H7, gajah pukul benteng E8. Pion G5, gajah G6 skak. Untuk memberi kesempatan pion promosi. Setelah raja pukul gajah G6, pion promosi jadi menteri skak, tentu hitam sangat unggul. Dan bila hitam merespon dengan pion G5, maka benteng tetap ke F8 skak. Raja G7, benteng pukul benteng E8. Menteri B4, benteng G8 skak. Raja H6, gajah pukul pion G5 skak. Raja H5, gajah E2 skak. Demikianlah para pecinta catur, permainan yang menarik dari Grandmaster Maxim Marklakov pada turnamen bergu Russian Premier tanggal 1 Mei 2021. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya, dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.